Pikiran Alan yang sedang gusar mendadak buyar saat merasakan Aileen tiba-tiba memeluk lengannya. Bapak cemburu ya? Tadi lihat pembicaraanku dengan William. Tanya Aileen, karena bingung dengan sikap sang dosen. Aileen jadi menebak seperti ini, karena beberapa saat lalu Pak Alan menyebut-nyebut nama William. Lalu menyangkut pautkan dengan menggoda pria lain. Jadi fix dia pikir Pak Alan cemburu atas pembicaraannya dengan William. Aku tidak peduli kamu memiliki hubungan dengan siapa, tapi saat masih jadi kekasihku tolong jaga batasanmu. Bapak cemburu ya? Ya ampun, baru juga pacaran beberapa hari sudah posesif, ledek Aileen. Alan lantas menatap Aileen dengan tatapan yang tajam. Aku serius Aileen, jaga batasanmu, jangan terlalu dekat dengan pria lain. Siapa, aku cuma boleh dekat-dekat dengan Bapak kan? Balas Aileen, dia semakin mendekatkan tubuh sampai tak ada jarak. Lalu kaget sendiri saat pintu lift terbuka di basement, untungnya tak ada siapapun di sana. Secara bersamaan mereka masuk ke mobil milik Alan, karena tidak sedang emosi jadi Aileen menutup pintunya dengan wajar. Tidak brak, 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 seperti biasanya. Untuk sekarang fokuslah pada karirmu, jangan banyak memikirkan tentang pacaran, tegas Alan sekali lagi, bagaimanapun dia adalah dosen yang memikirkan tentang masa depan para anak-anak didiknya. Alan juga ingin Aileen sukses untuk karirnya sendiri, karena itulah dia berulang kali menekankan hal ini. Tak ingin pula Aileen menggunakan tubuhnya untuk membuat dia kesal. Alan ingin hubungan mereka saling menguntungkan satu sama lain, tak ada perselisihan yang mendalam. Jadi saat berpisah nanti, mereka akan tetap memiliki hubungan yang baik. Kali ini Aileen terdiam, dipikir-pikir Pak Alan memang tidak terlihat seperti kekasihnya, tiap kalimat yang diucapkan pria itu justru terdengar seperti kalimat yang diucapkan oleh sang Dedi. Pakai sabuk pengamanmu, tita Alan kemudian, karena Aileen hanya diam dan mematung. Pasangkan, pinta Aileen kemudian. Alan yang tak ingin berdebat langsung menuruti. Tapi siapa sangka saat wajahnya mendekat Aileen justru kembali mencium bibirnya. Kali ini tidak hanya menempel, namun Aileen sedikit membuka bibirnya hingga terasa basah. Alan nyaris saja terbawa suasana, namun dia tetap memasangkan sabuk pengaman dan setelahnya kembali duduk di kursinya sendiri. Lama-lama Aileen jadi kesal sendiri sebab ciumannya tidak mendapatkan balasan, dia seperti jalang yang haus akan belayan. Kenapa Bapak tidak membalas ciumanku? Padahal aku sudah cium duluan, ucap Aileen. Karena aku tidak ingin mengikuti permainanmu, balas Alan. Bibir Aileen langsung mencebik saat itu juga, sementara Alan langsung melajukan mobilnya untuk pergi dari sana. Ah! Pekik Aileen, namun hanya mampu dia lakukan di dalam hati. Mobil berhenti di lampu merah, Aileen tak ingin bicara karena dia sedang marah. Sedangkan Alan tidak peduli pada kemarahan gadis itu, sebab Aileen marah-marah dibuat sendiri. Bukan marah karena kesalahannya. Bapak melarangku memiliki hubungan dengan pria lain, memangnya Bapak tidak punya teman dekat wanita? Tanya Aileen, ternyata mulutnya gatal untuk diam saja, jadi mendadak bicara dengan menggebu seperti ini. Tidak, hanya kamu kekasih dan teman dekatku. Kenapa Bapak belum mau menikah? Hah? Kenapa tidak memiliki teman dekat wanita yang lain? Wanita itu merepotkan, pernikahan juga terlalu mengekang, sementara aku masih ingin fokus dengan pekerjaan, balas Alan apa adanya, selalu menjawab dengan tenang dan diplomatis. Membuat Aileen kesal sendiri, karena Pak Alan menjadikannya tameng. Egois, menyebalkan, gerutu Aileen kemudian. Aileen, jangan lupa bahwa ini sumpahmu sendiri, kamu sendiri yang mengatakan bahwa akan mengabulkan apapun permintaanku, jadi lakukanlah dengan senang hati. Apa kamu ingin tersambar petir karena melanggar sumpah? Tapi kan aku mau putus. Iya nanti, memangnya tidak lelah setiap hari menggerutu terus seperti itu. Aku yang hanya lihat saja rasanya lelah sekali Aileen. Karena itulah putuskan aku, biar Pak Alan tidak lelah lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan pilih untuk lelah setiap hari. Pak Alan, rengek Aileen, makin kesal saja. Aileen tak pernah tahu,
bahwa diam-diam Alan tersenyum kecil saat melihat gadisnya merengek seperti itu. Pak Alan, panggilan Aileen yang mendayu seolah terekam dengan sangat jelas diingatnya. Hampir 2 minggu Aileen telah bekerja di perusahaan Diamond Group. Besok hari Kamis Aileen, William dan Nora akan meminta izin libur untuk menghadiri acara wisuda mereka. Telah cukup lama bekerja di perusahaan ini, Aileen pun telah terbiasa, sudah paham dengan ritme kerja perusahaan tersebut. Aileen bahkan sudah tahu bahwa saat ini Pak Alan sedang menjalankan sebuah mega proyek. Pembangunan Diamond Paradise, sebuah pulau yang akan diubah jadi tempat pariwisata. Banyak investor yang telah terlibat dalam proyek tersebut, proyek yang ditunggangi oleh Diamond Group. Wajar saja jika Pak Alan begitu sibuk. Di hari wisuda Aileen nanti bahkan pria itu tak akan mampu hadir, karena setelah mengajar di jam pagi Pak Alan akan langsung pergi untuk bertemu beberapa investor. Membahas tentang proyek pembangunan yang mulai berjalan. William akan jadi pendampingku saat wisuda nanti, lalu siapa pendampingmu? Hanya keluarga ya? Tanya Nora di sela-sela pekerjaan yang masih mereka kerjakan. Meja yang bersebelahan membuat komunikasi tetap saja bisa terjalin di antara mereka berdua. Nora bisa bicara seperti itu karena sekarang tidak ada William di sini, William sedang bertemu dengan atasan. Entah siapa yang memulai lebih dulu, tapi sekarang ini ada istilah pendamping wisuda yang biasanya ditujukan untuk kekasih. Jika tak ada kekasih saat wisuda rasanya akan kurang jadi bahan pembicaraan. Saat wisuda juga seperti ajang pamer kekasih. Aileen sebenarnya tak ambil pusing tentang hal itu, namun Nora selalu mengusiknya. Sudah kuduga sih, kamu tidak akan punya kekasih saat kita wisuda nanti. Hidupmu terlalu kaku Lin, kata Nora lagi lalu terkekeh. Umur kita sudah 22 tahun, tapi kamu bahkan belum pernah pergi ke klub malam, hihihi. Nora sampai tertawa tertahan saat mengucapkan hal itu. Aileen yang telinganya gampang panas langsung menghentikan semua pekerjaan dan menatap sang musuh. Apa benar kamu pergi dengan William? Kemarin dia mengajakku pergi, haruskan aku iakan? Tanya Aileen, satu pertanyaan yang langsung membuat Nora terdiam, pasalnya apa yang diucapkan tentang William tadi memang bohong, tepatnya masih berusaha untuk mengajak William pergi bersama. Aku memang kaku, aku memang tidak pernah pergi ke klub malam, tapi maaf Nora, kamu bukan tandinganku, timpal Aileen lagi. Di saat perdebatan itu masih berlangsung, William datang dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya serius sekali, tanya William, kemeja panjangnya digulung hingga ke siku, lengannya yang kokoh nampak jelas. Kata Nora kamu akan jadi pendampingannya saat wisuda. Apa benar? Tanya Aileen langsung. Iya kan Will? Kita sudah sepakat kan? Sahut Nora pula, besar harapannya William akan mengiyakan. Dia bahkan menatap penuh permohonan, tak ingin dipermalukan oleh Aileen. Tidak, bukankah aku mengajakmu? Balas William, dia menatap Aileen intens. Sebuah interaksi yang membuat Nora langsung sadar bahwa William telah terhasut oleh Aileen. Aileen telah memperdaya William. Kita tidak perlu jadi pendamping satu sama lain, kita akan wisuda bersama teman-teman, jawab Aileen, dengan bibir yang tersenyum lebar, lalu menatap Nora dengan tatapan sinis. Setuju juga, balas William, asalkan Aileen tidak membawa seorang pria ke acara wisuda itu. William sudah merasa lega. Pertemanan ini dia yakini semakin lama akan semakin manis. Aileen dan William saling lempar senyum, sementara Nora mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Mendadak seperti kambing conge di antara kedua orang tersebut. Kesal, maki Nora di dalam hati. Meskipun sedang merasa tak baik-baik saja, namun dia tetap harus melanjutkan semua pekerjaan. Sore ini Alan masih mengajar di kampus, demi membuat Nora semakin kesal, Aileen berencana untuk pulang bersama William. Jadi di saat jam 4 sore Aileen mengabarkan tentang rencananya tersebut. Pak, nanti tidak usah datang ke kantor untuk menjemputku, aku akan pulang bersama William. Apa ini rencanamu untuk membuatku kesal? Balas Alan dengan cepat,
padahal saat ini pria itu sedang mengajar, tapi bisa membalas pesan secepat ini. Astaga, tidak Pak, bukannya kemarin aku sudah bilang, aku lelah membuat Pak Alan marah, karena Bapak tidak marah-marah, jadi aku sudah ikhlas dengan hubungan ini, yang jelas suatu saat nanti akan berakhir. Aku pulang dengan William karena ada sesuatu yang ingin kami beli, balas Aileen, sedikit berbohong tentang beli-beli, karena alasan utamanya adalah Nora. Beli apa? Untuk wisuda besok. Apa? Rahasia. Kesal Aileen, padahal dia bingung sendiri mau jawab apa. Kebohongannya jadi terkesan berkelanjutan. Sejak kapan kita memiliki rahasia? Tidak perlu pulang dengan William, nanti tetap aku yang akan mengantarmu pulang. Aku tidak butuh izin Bapak, yang penting aku sudah bilang. Balas Aileen yang kukuh, dia tak ingin dikekang oleh pria itu. Lagi pula hubungannya dengan William hanyalah teman. Kamu berani membantahku? Tanya Alan. Namun kali ini Aileen tak membalas lagi pesan tersebut, dia justru menyimpan ponselnya di dalam tas. Aileen. Balas pesanku. Aileen. Pesan Alan bertubi-tubi, tapi pesannya sudah tidak terbaca lagi. Gadis itu, gumam Alan, tanpa sadar bergumam seperti ini saat berada depan kelas. Untung saja para anak didiknya masih sibuk mengerjakan tugas, jadi tak menyadari jika dosennya sibuk sendiri dengan ponselnya. Jam 5 sore wajah Nora sudah terlihat ditekuk, pasalnya dia telah tahu bahwa William akan mengantar Aileen pulang. Tahu begini aku tidak usah bawa mobil, batin Nora, dia juga berharap William akan menawarinya tumpangan. Sementara Aileen tidak peduli dengan raut wajah apapun yang ditunjukkan oleh Nora, dia tetap melewati gadis itu dengan acuh dan segera pergi bersama dengan William. Menyebalkan sekali sih. Kesal Nora, setelah menghentak-hentakkan kakinya sendiri dia pun pergi dari sana. Kenapa kamu selalu berselisih dengan Nora? Tanya William dengan nada meledek, mereka telah berada di dalam satu lift yang sama. William menatap Aileen dengan senyum yang selalu terukir. William bersandar di dinding lift dan menghadap gadis berwajah ketus tersebut. Tadi William juga lihat saat Aileen dan Nora terlibat perdebatan. Dia yang lebih dulu mulai, dia menyukaimu dan selalu membanggakannya di hadapanku. Apa? Nora menyukai aku. Kamu tidak tahu. Padahal sikapnya terlihat dengan sangat jelas. Dia masuk ke perusahaan ini juga karena kamu. Benarkah? Jangan pura-pura tidak tahu. Jadi akhirnya kamu menerima tawaranku untuk pulang bersama karena Nora. Kamu merasa keberatan. Maaf, balas Aileen, saat itu bertepatan dengan pintu lift yang terbuka, mereka berhenti di lobi. Namun bukannya langsung keluar, keduanya justru masih saling bertatapan. Sebab pembicaraan masih di tahap serius. Tidak apa-apa, aku akan dengan senang hati selalu kamu manfaatkan, balas William. Alan yang berdiri di depan pintu lift langsung mendelik saat mendengar ucapan William tersebut. Dan Aileen makin terkejut ketika dia lihat sang dosen galak berdiri di sana. Langkahnya yang hendak keluar dari lift seketika terhenti.